Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari jurusan Keuangan dan Perbankan Angkatan 22. Di sini saya akan memenuhi SKU poin 21, yaitu tentang kesehatan ibu dan anak. Pengertian: upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita, serta anak prasekolah. Adapun tujuannya yaitu tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya untuk menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera, serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Adapun tujuan khususnya yaitu meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, dan ibu menyusui. Selanjutnya ada meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nipas, ibu meneteki, bayi, dan anak balita. Selanjutnya ada meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga, dan seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dan keluarganya. Yaitu yang pertama ada pelayanan kesehatan ibu hamil, yaitu diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ada juga proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Ada elemen pelayanan, yaitu yang pertama ada penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Yang kedua ada pengukuran tekanan darah. Yang ketiga ada pengukuran lingkar lengan atas. Yang keempat ada pengukuran tinggi puncak rahim, fundus uteri. Yang kelima ada penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi. Yang terakhir ada pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang ketujuh ada penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin. Yang kedelapan ada pelaksanaan temu wicara, pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana. Yang kesembilan ada pelayanan tes laboratorium sederhana minimal tes hemoglobin darah HB, pemeriksaan protein urin, dan pemeriksaan golongan darah bila belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir ada tata laksana kasus. Nah, yang kedua ada pelayanan imunisasi tetanus toksoid wanita usia subur dan ibu hamil. Penyebab kematian ibu dan kematian bayi yaitu infeksi tetanus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Yaitu yang pertama ada akibat dari proses persalinan yang tidak aman atau steril, atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Yang kedua ada Clostridium tetani, masuk melalui luka terbuka dan menghasilkan racun yang menyerang sistem saraf pusat. Yang ketiga ada pelayanan kesehatan ibu bersalin, yaitu yang pertama mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan atau SPOG. Yang kedua ada dokter umum. Yang terakhir dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk yang kedua, pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada skala 1 sampai dengan skala 4 persalinan.
Yang ketiga ada keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih, cakupan PN, dan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan atau cakupan DF. Yang keempat ada pelayanan kesehatan ibu nipas. Pelayanan kesehatan ibu nipas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nipas sesuai standar yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 pasca persalinan, pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-24 pasca persalinan. Ada juga masa nipas dimulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Adapun jenis pelayanan kesehatan ibu nipas yang diberikan terdiri dari yaitu ada pemeriksaan tanda vital, tekanan darah, nadi, napas, dan suhu. Ada juga pemeriksaan tinggi puncak rahim, pudus uteri. Selanjutnya ada pemeriksaan lokia dan cairan perpaginam lain. Selanjutnya ada pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif. Ada juga pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, kesehatan ibu nipas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana. Yang terakhir ada pelayanan keluarga berencana pasca persalinan. Yang kelima ada pelayanan atau penanganan komplikasi kebidanan. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas, dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Yang selanjutnya ada pelayanan atau penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, atau nipas untuk memberikan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. 5 penyebab kematian ibu terbesar yaitu yang pertama ada pendarahan, hipertensi dalam kehamilan atau HDK, infeksi, ada juga partus lama atau macet, dan yang terakhir abortus. Ada juga kematian ibu di Indonesia masih didominasi 3 penyebab utama kematian yaitu pendarahan, hipertensi dalam kehamilan atau HDK, dan infeksi lebih dari 25% HDK. Yang keenam ada pelayanan kontrasepsi, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana dan sistem informasi keluarga yang menyebutkan bahwa program keluarga berencana atau KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Yaitu yang selanjutnya KB merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu, khususnya ibu dengan kondisi 4T, yaitu yang pertama ada terlalu mudah melahirkan di bawah usia 20 tahun, terlalu sering melahirkan, ada juga terlalu dekat jarak melahirkan, dan yang terakhir terlalu tua melahirkan, yaitu di atas usia 35 tahun. Yang selanjutnya ada KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Yang selanjutnya sasaran pelaksanaan program KB yaitu pasang usia subur.
Yang terakhir ada PUS, pasangan suami istri yang terkait dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Selanjutnya ada peserta KB aktif adalah pasangan usia subur atau PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Yang terakhir ada peserta KB baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat atau cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan atau keguguran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.